Ya, baik. Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat hari Shalom, Minggu buat shalom, kita. shalom. Kita masuk dalam saat teduh kita pada minggu pagi ini ya, kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik, karena Dia masih memberikan kita kesempatan satu kali lagi untuk mendengarkan sabdanya dan menikmati kehidupan di pagi hari ini. Baik, sesuai dengan tema yang sudah disampaikan kepada kami, yaitu hati yang memancarkan kehidupan. Ya, oleh karena itu mari kita siapkan Alkitab kita dari Yohanes 7 ayat yang ke-38. Ya, jika sudah ditemukan, kita membaca firman Tuhan pagi hari ini. Ya, Yohanes 7 ayat yang ke-38. Kita membaca bersama-sama dan menyimak juga bersama-sama di tempat kita masing-masing. 2, 3, ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, amin. Ya, firman yang singkat, yang indah tapi luar biasa ya. Ini Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, seperti yang diceritakan atau disampaikan oleh kitab suci Alkitab, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tapi di ayat selanjutnya dikatakan yang 38 ayat 39 ya, dikatakan yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya ya. Jadi aliran-aliran air tadi bukan maksudnya air dalam arti uh, dunia atau harafiah, tapi dia itu adalah roh, yaitu Roh Kudus tentunya, karena Tuhan Yesus berjanji setelah dia naik ke surga, maka dia akan meminta kepada Bapa agar Bapa mengirimkan rohnya yang kudus kepada Bapa dan dikirimkan kepada setiap orang yang percaya, tentunya termasuk kita yang ada di dalamnya pada pagi hari ini. Bapak Ibu, dari pembacaan firman Tuhan tadi ada sesuatu yang menarik ya. Barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus kepada Yesus ya, kan dikatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup ya. Nah, air hidup yang seperti apa? Ya kan gitu kan? Kehidupan yang seperti apa yang mengalir dari dalam hidup setiap anak-anak Tuhan? Tentu itu menjadi pertanyaan bagi kita, ya. Pada pagi hari ini kita mau belajar ya bahwa Allah itu roh, ya, bahwa dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, ya. Nah, oleh karena itu apapun kehidupan kita, apapun aktivitas kita, kita sudah percaya bahwa rohlah yang menuntun kita, rohlah yang menggerakkan kita, rohlah yang membimbing kita, ya, asalkan kita percaya. Nah, jadi kehidupan yang seperti apa yang Tuhan mau, yang Yesus harapkan sebenarnya dari dalam kehidupan kita, ya, karena firman Tuhan berkata, ya, dari dalam hatimu itu terpancar kehidupanmu. Firman Tuhan berkata, kehidupan yang seperti apa? Ya tentunya kita ya tahu Galatia 5 ayat 22 berkata ya bahwa kehidupan roh itu, buah dari hasil kehidupan roh itu adalah ada kasih, kehidupan yang penuh kasih, kehidupan yang bersukacita, kehidupan yang damai sejahtera, ya, kesabaran, kehidupan yang penuh murah hati, kemurahan, dan juga kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wow, kalau ini memang bisa kita lakukan, kita dapatkan, kita kerjakan dalam hidup kita, maka damai sejahteralah bumi ini, damai sejahteralah keluarga kita, damai sejahteralah hidup kita. Kita tidak pernah lagi khawatir, tidak pernah lagi risau, kita tidak pernah lagi menjadi orang yang mudah tersinggung karena sudah sabar, ya kan, setia, sukacita, ya, dan dapat menguasai diri. Nah, Allah mau itu terjadi dalam setiap hidup anak-anaknya. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita harus belajar
Bagaimana caranya biar bisa kita melakukan firman Tuhan tadi, buah roh tadi, ya, agar dapat kita melakukannya, kita harus percaya. Yang pertama, ya kita harus percaya bahwa Roh Kudus, ya seperti tadi yang difirmankan, Roh Allah itu sudah ada di dalam hati kita. Itu yang pertama. Dia sudah hidup bersama dengan kita dan juga kita ada di dalam Dia. Itu yang pertama. Kita harus mengerti itu. Jadi kalau kita masih belum percaya atau belum kita aktifkan roh yang ada di dalam hidup kita, maka kita ragu, kita takut, kita khawatir. Karena kita sebenarnya tidak mengerti apa yang terjadi di hadapan kita. 5 detik ke depan, 5 menit ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi roh Allah dengan roh kita tahu. Oleh karena itu mari kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, ya. Hidup kita yaitu roh kita serahkan, pikiran kita serahkan, jiwa kita juga kita serahkan kepada Tuhan. Sebab dialah yang mempunyai kita, dialah yang menciptakan kita, ya. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima kita berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, ia akan bertindak. Wow, ya. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita, apa hidup kita? Hati kita, pikiran kita, jiwa kita sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji Dia yang akan bertindak, ya. Jadi Dia yang berbuat yang baik, Dia akan memperbaharui, Dia akan menuntun kita dari hari ke hari, dari kebaikan demi kebaikan, dari kemuliaan demi kemuliaan. Itu yang pertama, kita harus menyerahkan. Nah, kemudian yang kedua, ya, kita harus menjaga hati kita. Setelah kita serahkan kepada Tuhan, kita juga harus tetap waspada. Kita harus menjaga. Kenapa? Kalau tidak kita jaga, itu tadi, ya kita kadang gampang terbawa emosi, ya, atau ego kita. Kenapa kita mudah tersinggung? Karena kita egois sebenarnya. Karena kita menganggap saya ini lebih terhormat. Saya ini jangan diganggu, ya. Saya terusik dengan ucapan kamu. Saya terusik dengan tindakan kamu. Jadi kita mempertahankan ego. Sementara Tuhan Yesus, Dia sudah memberikan teladan bagi kita. Ketika Dia dicaci maki, ketika Dia difitnah, bahkan ketika Dia disiksa pun, kata-kata terakhir Dia katakan, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kalau kita memiliki Roh Kudus dalam hati kita, ada aliran-aliran roh di dalam kehidupan kita, maka kita, Tuhan mampukan, Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengampuni mereka. Hanya kita berdiam diri dan kita mendoakan mereka, semoga mereka berubah dari kesalahan-kesalahan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kenapa? Karena Allah lah yang benar-benar mengerti hidup kita. Allah lah yang menguji hati kita. Dia yang maha tahu, ya. Dalam Mazmur 17 ayat yang ketiga firman Tuhan berkata begini, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, ya, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan dan mulutmu terlanjur. Wow, ya. Jadi hati kita itu diperiksa Tuhan pada waktu malam, saudara. Kenapa waktu malam? Karena pada waktu malam lah kita istirahat, kita tidur, ya. Tuhan memeriksa ini hatinya beres nggak ini sih. Hari ini hatinya beres nggak? Jangan-jangan dia banyak kepahitan sama orang-orang, ya kan, banyak tersinggung sama orang-orang. Dia katakan pada waktu malam, ketika kita tidur, ketika tidak beraktivitas, di situ rupanya Tuhan menguji hati kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, sehingga pada saat Tuhan datang memeriksanya, Dia mendapatkan hati kita damai sejahtera. Hati kita tidak neko-neko, hati kita tidak sedang kepahitan, hati kita tidak sedang egois, sedang mempertahankan harga diri. Saya lebih tahu dari kamu. Kamu jangan banyak ngomong, ya. Gitu kan, pada egois kan gitu kan.
saya duluan, jangan banyak ngomong deh gitu ya. Itu karena kita egois, jangan sakiti saya, jangan singgung saya ya. Jadi bahasanya kita terlalu mengasihi diri kita. Nah, sementara Allah mau tidak seperti itu. Kita harus bisa memberikan contoh kepada mereka. Kita mengampuni mereka, mendoakan mereka, bahkan merangkul mereka. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya juga masih belajar dan terus belajar. Tapi ini firman Tuhan pagi hari ini buat kita, ya. Dan oleh karena itu, di dalam menjaga hati, Amsal 4 ayat 23 juga berkata apa? Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Yaitu tadi, kalau hati kita tidak beres, kalau hati kita sedang sedih, maka dari wajah kita perlihatan. Kita sedih aja, mewek aja gitu kan. Bawaannya lemas-lemas, nggak semangat gitu ya. Nah, tapi selanjutnya, kalau kita hati kita sedang sukacita, kita mungkin baru mendapatkan sesuatu yang tidak kita duga, misalnya kita baru gajian atau baru mendapatkan hadiah gitu ya. Wah, kita wajah kita pun berseri-seri, ya wajah kita pun berbunga-bunga katanya kan. Orang tahu, oh dia lagi gembira, dia lagi senang katanya kan. Nah, itulah kehidupan yang kita pancarkan. Nah, tapi Allah kita tidak mau kita hidup seperti itu. Tuhan itu mau kita tetap dalam damai sejahteranya Tuhan. Tetap dalam sukacitanya Tuhan. Walaupun keadaan di sekitar kita tidak baik. Walaupun keadaan di sekitar kita sedang bermasalah. Sedang menghadapi persoalan, menghadapi ujian. Kenapa? Karena tadi Allah sudah berjanji. Ya, Dia sudah memberikan Roh Kudusnya di dalam hati kita, tinggal bersama kita. Maka aliran-aliran kehidupan tadi yang Tuhan janjikan itu bisa mengalir dari kehidupan kita. Kita bisa memberikan suasana sejuk bagi orang lain, suasana sukacita, suasana yang membuat orang itu nyaman, ya, membuat orang itu merasa diterima. Kita bisa menyapa mereka dengan senyum, ya, dan wow, itu membuat orang-orang pada musim-musim tertentu mereka merasa wah, ternyata masih ada yang mau menerima saya, masih ada yang peduli dengan saya, masih ada yang mau berteman dengan saya. Bapak Ibu, ya, kita sering dalam kehidupan kita seperti itu, dan saya juga pernah merasakan seperti itu, ya, ketika suatu kali ya saya ya masalah ya di dalam pelayanan, saya merasa orang-orang menjauhi saya gitu. Sepertinya saya itu udah tertuduh. Wah, ini benar-benar di hati saya tuh saya udah tertuduh. Gak ada lagi yang mau berteman dengan kamu gitu, ya kan? Orang-orang perasaan saya semua udah menjauh, teman-teman pelayanan saya, ya. Nah, tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya tidak sanggup. Berikan saya ya kepastian. Berikan saya jaminan. Saya bilang, kalau memang saya masih bisa bertahan di sini, saya masih Tuhan izinkan untuk tetap melayani Tuhan. Berikan saya keberanian, berikan saya sukacita sehingga saya tetap bisa melayani. Walaupun ada tuduhan-tuduhan, ada apa namanya intimidasi ya. Wah, kamu itu kan sudah ditinggalkan orang itu gitu. Ya walaupun itu bukan kesalahan saya, ya. Tapi ketika saya berdoa, saya menangis sama Tuhan dan memang saya menyesal. Saya bilang, ya mungkin itu nggak harus terjadi, tapi memang itulah yang terjadi gitu. Nah, ketika saya mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan, maka Roh Kudus menghibur saya, menguatkan saya, dan saya bisa bertahan di tempat itu dan sampai saya bisa menyelesaikan tugas saya, bahkan sampai kembali orang yang tadi dengan saya itu tidak baik kan, dia minta maaf, dia bilang saya minta maaf, saya yang salah, ya seperti itu. Tapi memang untuk sampai ke tingkat itu kita butuh penguasaan diri, butuh kekuatan dari Roh Kudus, butuh kesabaran, butuh kesetiaan, dan butuh Roh Allah untuk mendukung kita, untuk menyertai kita sehingga
Apa yang kita rasakan, apa yang kita doakan, Tuhan menjawab dan pada akhirnya dia yang minta maaf dan terjadi pemberesan. Saya bukan nggak mau minta maaf sebenarnya, cuman saya melihat situasi. Apakah dia sudah pulih apa belum? Apakah dia bisa menerima belum? Nah, tapi ternyata Tuhan itu baik dan akhirnya ya kita selesaikan, kita berdamai dan kita bilang, ya udah, saya bilang itu pelajaran penting buat kita untuk next ke depan tidak terulang lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang ketiga ya, kita harus memberikan ruang kepada Roh Kudus, kepada Roh Allah untuk bekerja di dalam kehidupan kita sehingga hidup kita benar-benar sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Ya, karena Alkitab berkata bahwa Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Wow, itu keren sekali. Saya baru mengerti firman Tuhan itu. Wow, dahsyat banget ya. Jadi kita ini adalah pilihan Tuhan. Orang-orang spesial di mata Tuhan. Ya, bukan baru kemarin dipilih. Jadi sebelum dunia dijadikan, Alkitab berkata kita sudah dipilih. Ya, berarti kita itu adalah orang yang sangat berharga, sangat mahal di hadapan Tuhan. Dan terbukti memang ya, Yesus mau mati buat kita. Yesus mau memberikan nyawanya untuk menebus saya dan Bapak Ibu. Sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita belajar bagaimana agar hati kita dari kehidupan kita terpancar kehidupan yang sesuai dengan harapan Tuhan. Itu tadi kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya, hati, pikiran kita dan jiwa kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang ambil kendali. Tuhan yang menguasai. Tuhan yang membawa, menuntun dan mengarahkan. Dan kemudian juga kita harus menjaganya. Kita jaga, kita rawat. Jangan hari ini ya, besok jatuh lagi. Kenapa orang jatuh bangun untuk menjaga hatinya? Sebenarnya karena tidak percaya kepada Roh Kudus. Ya, tidak mengerti, tidak memahami bahwa Roh Kudus ada dalam hidupnya. Dan yang ketiga, berikanlah ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja dalam hati kita, dalam hidup kita. Sehingga kita benar-benar dituntun, benar-benar dijaga. Aktifkan Roh Kudus itu sehingga kita dengan hati nurani kita yang murni, kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa mendengar suara Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bicara itu nggak boleh, itu salah. Maka kita harus dengarkan. Ketika Roh Kudus bilang jalan-jalan, ya, seperti Daud. Ketika dia berperang bangsa Filistin, dia tanya, Tuhan, apakah saya harus menyerang sekarang? Kata Tuhan, iya, kamu serang. Sebab saya akan menyerahkan mereka. Ya, jadi benar-benar berjalan dalam tuntunan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu, walaupun singkat saya percaya, mari dari kehidupan kita Allah mau kita memancarkan kehidupan yang baik, kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu tadi apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Allah mau kita berjalan di dalam rohnya, bersama rohnya, dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita, yaitu dengan kita menyerahkannya, ya, menjaga hati kita dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita, dalam hidup kita, maka kita akan semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Minta tuntunan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan sehingga setiap hari hati kita dipenuhi oleh Roh Allah, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka apa yang menjadi buah-buah roh tadi kita bisa kerjakan, kita bisa praktekkan hanya bersama dengan Tuhan Yesus, ya, lewat rohnya yang kudus kita bisa mengerjakan ataupun melakukan buah-buah roh, ya, yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Amin. Untuk firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, di mana Tuhan mengajarkan kembali pada kami, mengingatkan kami Tuhan, agar kami senantiasa mampu memelihara hati kami, menjaga hati kami, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Agar Tuhan yang berkuasa dalam hati kami, dan ketika Tuhan berkuasa dalam hati kami,
maka kami bisa menunjukkan sikap yang baik, memancarkan kehidupan yang baik di dalam setiap hari-hari kami, dalam setiap aktivitas kami. Bahkan Tuhan, untuk hari-hari ke depan, apa yang belum kami lakukan, kami mau percayakan sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang berbicara kepada hati kami. Berikan kami kepekaan ya Tuhan. Berikan kami kekuatan. Berikan kami kesabaran. Bahkan penguasaan diri untuk lebih lagi yang daripada Tuhan. Sehingga Tuhan, kami bisa melakukan firman-Mu. Dari dalam hidup kami, terpancarlah aliran-aliran kasih. Aliran-aliran Roh Kudus yang terus mengajar kami, memimpin kami dari hari ke hari, agar kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang mengajarkan kepada setiap anak-anak Tuhan ke dalam hati mereka, sehingga kami Tuhan bisa menerima firman Tuhan dan menjadikan rema dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa pagi hari ini. Haleluya. Amin.